Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam Komsel Besar ke-146. Kita bersyukur Tuhan sungguh baik. Dia adalah sumber pengharapan bagi setiap kita. Mari malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama masuk di dalam Komsel ini. Kita mau buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih malam hari ini Engkau yang menyatukan setiap kami. Boleh berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk membawa hati kami tertuju kepadamu. Mari Bapa yang penuh kasih, ikat kami semua dengan rantai kasih-Mu. Agar supaya 1-2 jam ke depan, hati, mata, dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Kami mau lalaikan setiap gangguan-gangguan di sekitar kami. Kami hanya mau berfokus kepada Engkau, Allah yang penuh kebaikan bagi setiap kami. Terus pandang hati kami, ulurkan tangan-Mu, pegang tangan kami, agar supaya malam hari ini kami sungguh menikmati Engkau, tenggelam di dalam hadirat-Mu. Beracaralah Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang terus menambahkan pengharapan di dalam setiap kita. Yang Dia butuhkan adalah hati kita yang senantiasa percaya bahwa Dia Allah yang sungguh baik. Mari malam hari ini kita mau angkat pujian, kita mau buka mulut kita, agar supaya setiap pujian kita layak sampai di hadapannya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita sekali lagi mengatakan bahwa Tuhan, Kaulah pengharapan bagi setiap kami. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allah.
sepanjang hari setiap kita mengangkat pujian dan penyembahan kepada Dia, kita menghormati Allah yang senantiasa menambahkan pengharapan bagi setiap kita. Mari malam hari ini kita juga mau rasakan Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh besar kasih-Nya, yang melemparkan setiap kesalahan kita, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mau bawa tobat kita melalui pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Benar Bapa, pengampunan yang Engkau berikan bagi setiap kami sungguh memulihkan hati dan jiwa kami. Kami sungguh percaya pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kami. Perbuatan tangan-Mu itu Tuhan, Engkau adalah pencipta setiap kami, dan setiap ciptaan tunduk kepada penciptanya. Mari sahabat terkasih, kita mau nyatakan lewat lagu ini bahwa Dia Allah yang tidak pernah terlambat menolong Anda dan saya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku.
Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus kau pedulikanku. Yesus kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus kau pedulikanku. Yesus kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Benar Bapa, Engkau Allah yang sungguh tahu yang terbaik bagi setiap kami. Engkau Allah yang menyediakan segalanya bagi setiap kami. Mari sahabat terkasih, kita mau masuk lebih dalam. Kita mau katakan bahwa kemenangan sungguh terjadi di tempat kita masing-masing. Kemenangan sungguh terjadi bagi setiap hati kita. Kemenangan sungguh terjadi bagi setiap keluarga kita. Imani bahwa hari ini kemenangan itu terjadi di setiap rumah kita masing-masing. Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, kita mau hampiri tahta kasih-Nya. Kita mau tenggelam di dalam hadirat-Nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
kita sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan, Kelepasan, kelepasan, kemenangan. terjadi di sini. Sekarang berapa sih? Right. Tadi udah pakai suara di online masuk lagi. Semua dapatnya balik ya. Ini tadi beresnya. Ini udah panasin Kak. Itu sausnya kita di lagi ya. Tidak tahu di mana.
Ora mashikala masika. Ora masera masera mashikala. Randa shikala namashikala namashikala. Ramashikala natakasera mashikala. Ramatakashikala namashikala. Terus rasakan urapan kasih Tuhan mengalir dari setiap tangan kita. Rasakan urapannya itu mengalir dengan lembut sampai ke dalam hati kita malam hari ini. Oh, we praise you Lord, we thank you God, terima kasih. Apabila engkau merasakan ada urapan hangat menjamah tubuhmu saat ini, bersyukurlah. Ramashi, Ramashi, Ramatakashi, oh terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ramashi, Kalanashi, Kalanashi. Malam hari ini engkau yang menenggelamkan setiap kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami merasakan engkau memeluk setiap kami satu persatu. Kami boleh merasakan engkau sungguh Tuhan hadir di dalam setiap hati kami. Memegang tangan kami. Menambahkan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ramasya, 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 Ramasya. Tidak usah pedulikan kanan kiri kalian. Fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Dia yang saat ini hadir di tengah kita. Menjamah setiap hati kita. Menguatkan kita. Memberikan kita karunia kesegaran malam hari ini. Untuk menyambut firman-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu. Engkau urapi hati, pikiran, dan telinga kami. Sebentar kami akan menyambut firman-Mu. Urapi anak-Mu Pak Paulus yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau buka hati kami Bapa sebagai tanah yang subur. Agar supaya benih firman yang malam hari ini Engkau taburkan di dalam setiap tanah hati kami boleh tumbuh subur. Dan akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih banyak Bapa. Urapi, kuduskan, tahirkan Pak Paulus Tuhan. Agar supaya menyampaikan isi hati-Mu. Engkau yang telah berbicara kepada ia terlebih dahulu. Ini kami anak-anak-Mu. Kami siap mendengarkan. Amin. Tes, tes, tes. Oke, suara saya. Jelas. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Pada malam hari ini adalah Komsel yang ke-146. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Yosua. Yosua bab 2. Yosua bab 2.
bab 2 ayat 1. Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu, mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat ini. Ketika kami memuji, menyembah-Mu, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Saat ini singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami semua orang kecil dan sederhana ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, Yosua, Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Tugas Musa sampai pada perbatasan sebelum masuk ke tanah terjanji. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu. Musa karena dua pelanggaran, maka dia tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah terjanji. Kemudian tongkat estafet diberikan kepada Yosua. Yosua ini adalah abdi Musa, artinya dia yang mengikuti Musa. Nah, ketika Yosua menggantikan Musa, dia yang akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah terjanji. Seperti yang kita tahu, tanah terjanji itu bukan tanah yang kosong. Tetapi tanah itu diduduki oleh 7 bangsa yang kuat. Yaitu tanah Kanaan itu dikuasai oleh 7 bangsa yang kuat. Yang dikatakan seperti raksasa. Dan dikatakan sebagai yang memakan manusia. Oke. Malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari Yosua mulai dari bab 2 ayat 1. Di kisah ini dikatakan Yosua mengutus 2 orang pengintai masuk ke kota Yeriko. Nah, Yosua dia sebelum melakukan penyerangan, dia mengintai dulu daerah itu. Ayat 1 bunyinya begini. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai, katanya. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau mengajak kita membaca lebih banyak ayat, lebih panjang, karena saya sendiri yang membawakan malam hari ini. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab. Lalu menginap di situ. 2 orang pengintai itu yang diutus oleh Yosua sampai di rumah seorang bernama siapa? Rahab. Lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian, tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah. Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini. Perempuan itu siapa? Rahab. Telah menyembunyikan kedua orang pengintai itu.
Namun ia menjawab, betul orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, artinya pintu gerbang kota, zaman dahulu setiap kota ada pintu gerbang kotanya. Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Kata-kata ini diucapkan oleh Rahab kepada utusan Raja Yeriko. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka. Mereka itu siapa? Kedua orang pengintai yang diutus Yosua. Dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas sotoh itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan. Sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke sotoh untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu, bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Perempuan itu berkata kepada dua orang itu, aku tahu bahwa Tuhan artinya, Tuhan di sini artinya Yahweh Allah Israel. Perempuan ini tentu saja tidak menyembah Tuhan itu dan tidak percaya kepada Tuhan itu karena dia adalah perempuan, Rahab ini adalah perempuan Kanaan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca ini, Bapak Ibu jangan berpikir, aku tahu bahwa Tuhan yang dimaksud juga Tuhan dia. Bukan. Tuhan di sini yang huruf besar semua ini adalah sebuah nama yang diterjemahkan dengan kata Tuhan ini pada dasarnya adalah Yahweh. Yahweh itu adalah Allah Israel. Kenapa? Mesir mempunyai Allah mereka. Orang-orang Kanaan mempunyai Allah mereka masing-masing. Israel juga mempunyai Allah dan nama Allahnya adalah Yahweh. Yang ditulis dalam huruf besar semua yaitu Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu, bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Di satu sisi, Yosua dan bangsa Israel sebelum menyerang masuk ke dalam kota Yeriko itu, mereka juga sedang menganalisa kekuatan lawan. Tetapi ternyata dari pihak lawan mereka sudah dilanda ketakutan. Dari mana mereka tahu? Karena Rahab perempuan ini yang memberitahukannya. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan Allah Israel telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu, di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Jadi, mereka telah mendengar mukjizat tentang laut Teberau atau disebut juga sebagai Laut Merah dibelah. Dan kemudian dua raja yang besar ini telah ditumpas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah, perempuan ini
Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Yahweh Allah Israel, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Perhatikan, perempuan ini mengakui tentang kekuasaan, kehebatan Allah orang Israel. Sekarang, karena aku telah menunjukkan kasih setia kepadamu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Bapak Ibu, coba kita lihat. Rahab ini, wanita pelacur ini pintar. Dia tahu bahwa kota Yeriko ini tidak akan sanggup untuk menghadapi bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Sehingga dia secara pribadi menyerahkan diri kepada mereka. Dan dia boleh dikatakan berusaha untuk mengikat sebuah perjanjian. Aku menolong kamu, tetapi nanti ketika kamu menyerang negeri ini, ingat akan saya. Kira-kira begitu. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin, ayat 13, bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup, dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Perempuan ini bukan hanya meminta jaminan nyawa dia, tetapi sekeluarga besarnya. Ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu. Kedua orang pengintai ini mengatakan boleh, asalkan kamu merahasiakan kedatangan kami bersembunyi di sini pada malam hari ini. Maka kami juga akan menunjukkan kasih setia kami kepadamu pada saat kami menyerang kota ini. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota. Disitulah ia tinggal. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah itu kamu dapat melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami yang kau suruh kami ikrarkan kepadamu, kecuali ketika kami memasuki negeri ini, tali dari benang merah tua ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayah serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Nah, apa tandanya? Kedua orang pengintai ini mengatakan, kamu harus memasang tali. Tali dari benang merah tua ini kau ikatkan pada jendela, sehingga semua orang Israel dapat melihat tali dari benang merah itu. Artinya kalau dia melihat ada sebuah tali dari benang merah di jendela ini, berarti rumah ini tidak boleh ditumpas dan siapapun juga yang berada di dalam rumah itu selamat. Kasus ini kira-kira mirip dengan waktu Israel ada di Mesir. Rumah itu yang ditandai itu, maka malaikat maut akan lewat. Oke. Ayat 19, setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus menanggung sendiri darahnya yang tertumpah.
Tapi kalau ada anggota keluargamu tidak bersembunyi di dalam rumahmu ini, tapi kalau dia keluar sendiri sehingga dia terbunuh, maka itu salah sendiri. Salah sendiri, bukan salah kami. Kenapa? Namanya peperangan. Peperangan itu begitu banyak manusia. Jadi kalau kamu keluar, kami tidak tahu yang mana kamu. Oke. Demikian pula jika engkau memberitahukan tentang kami ini, kami akan bebas dari sumpah yang kau suruh kami ikrarkan. Mereka saling bersumpah. Artinya perempuan ini juga tidak boleh memberitahukan kepada Raja Yeriko bahwa mereka pernah datang. Perempuan itu menjawab, "Jadilah seperti yang kamu katakan." Sesudah itu ia melepas orang-orang itu pergi, lalu mengikatkan tali merah tua itu pada jendela seperti perjanjiannya tadi itu. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana selama 3 hari. Sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di segala lintasan jalan tetapi tidak menemukan mereka. Kenapa? Karena mereka bersembunyi di hutan. Pulanglah kedua orang itu, turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun, pemimpin mereka. Mereka menceritakan kepadanya segala yang mereka alami. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, kedua pengintai itu pulang. Sampai ke rumah, sampai ke tempat mereka, dia bercerita kepada Yosua bahwa penduduk negeri ini sudah ketakutan. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mengajak kita lompat ke bab 6. Di bab 6 ini dikisahkan tentang Yeriko di bumi hanguskan. Yeriko. Kota Yeriko sudah ditutup dan tertutup rapat oleh karena orang Israel. Mereka menutup karena takut serangan dari orang Israel. Tidak ada orang keluar masuk kota itu. Dan kemudian kita tahu bahwa kisah ini bercerita tentang bagaimana Yosua diperintahkan untuk mengitari kota itu berkali-kali sampai pada hari ke-7 merebut kota itu. Nah, apa yang terjadi? Sekarang kita masuk ke dalam ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel menyerang kota Yeriko. Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita membacanya dengan terang Perjanjian Baru. Artinya begini, iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus diceritakan di dalam Perjanjian Baru. Nah, ketika kita membaca Perjanjian Baru dan kemudian kita mengenal Yesus yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, maka kita dapat membaca kitab Perjanjian Lama dengan terang Perjanjian Baru, sehingga kita mendapat sebuah pemahaman. Oke, saya lanjutkan. Di dalam Yosua bab 6, kita lompat ke ayat ke-20. Saya akan berusaha pelan-pelan. Ayat ke-20. Di ayat ke-20 ini dikisahkan bahwa bangsa itu sudah menyerang masuk ke dalam kota Yeriko. Yeriko sudah di tangan mereka. Dan Tuhan selalu memerintahkan ketika masuk ke dalam kota itu
penduduk negeri itu dan sebagainya itu ditumpas habis. Nah, ada yang bertanya, kenapa begitu kejamnya Tuhan? Nanti akan kita lihat. Pertanyaannya selalu begitu, kenapa Tuhan di perjanjian lama begitu kejam? Lalu, ayat ke-20, lalu bangsa itu bersorak sementara sangkakala ditiup. Ketika bangsa itu mendengar bunyi sangkakala dan bersorak-sorai dengan nyaring, robohlah tembok itu. Bagaimana tembok kota Yeriko itu bisa roboh? Karena sorak-sorai puji-pujian bangsa Israel. Bapak Ibu. Bangsa itu menaikinya masing-masing di bagian yang terdekat masuk kota dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang semua yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun orang muda, juga lembu, domba, dan keledai. Yosua memerintahkan kedua orang yang telah mengintai negeri itu, masuklah ke rumah pelacur itu dan bawalah dia keluar dari sana dengan semua yang bersama dia, seperti yang telah kamu janjikan kepadanya dengan sumpah. Lalu masuklah kedua pengintai yang masih muda itu dan membawa Rahab keluar bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya serta semua yang bersama dia. Bahkan seluruh kaum keluarganya, artinya ini jumlah yang cukup besar. Cukup besar. Kedua pengintai itu mengungsikan mereka di luar perkemahan orang Israel. Namun kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya mereka bumi hanguskan. Hanya perak dan emas, barang-barang tembaga dan besi mereka serahkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab pelacur itu dan keluarganya serta semua yang bersama dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Perempuan itu tinggal di Israel sampai hari ini, karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang diutus Yosua untuk mengintai Yeriko. Nah, sebelum saya masuk ke dalam inti persoalan yang mau saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, saya mau menjawab dulu satu pertanyaan. Banyak orang bertanya kenapa Tuhan begitu kejam ketika Israel menyerang Kanaan, selalu diperintahkan untuk ditumpas habis. Bapak Ibu, Allah bertindak, berpikir, merancangkan sesuatu dari dalam kekekalan untuk kekekalan sampai kekekalan. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui saat ini adalah sesuatu yang saat ini. Nah, peristiwa ini juga mau mengatakan kepada Anda dan saya, tidak semua penduduk ditumpas. Betul? Tidak semua penduduk kota Yeriko ditumpas. Kenapa? Ada satu kaum yang selamat. Ada satu kaum yang selamat. Nah, ketika Tuhan merancangkan bahwa bangsa ini harus ditumpas, rancangan Tuhan bukan berbicara hari ini. Dia sudah berbicara begitu lama, ratusan tahun, memberikan waktu kepada bangsa ini untuk bertobat. Tetapi tidak. Apakah Anda ketika mendengar bahwa kota Sodom dan Gomora itu di bumi hanguskan, dan apakah itu berpikir bahwa hanya perbuatan sesaat itu? Tidak. Kejahatan mereka sudah sangat amat lama dan mereka tetap tidak mau bertobat. Oke. Artinya di sini ada satu kaum yang selamat.
Kaum itu selamat karena mengikat perjanjian dengan Yosua. Bapak Ibu, Rahab, tanda kutip si pelacur ini, Rahab, artinya perempuan yang tidak benar ini. Selamat, perempuan tidak benar dan orang berdosa ini selamat karena mengikat perjanjian dengan siapa? Pengintai itu yang boleh kita katakan sebagai mengikat perjanjian dengan Yosua. Oke? Saya ulangi. Rahab beserta seluruh kaum keluarganya dan kaumnya selamat karena mengikat perjanjian dengan Yosua. Tema kita pada malam hari ini. Dengan siapa Anda mengikat perjanjian? Bapak Ibu, dengan siapa Anda dan saya mengikat perjanjian? Di dalam Matius bab 26 ayat 27 dan 28 saya akan bacakan Matius 26 ayat 27 dan 28. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu, Anda dan saya, dengan siapa Anda dan saya mengikat perjanjian? Dengan Yesus, Putra Allah yang hidup. Di dalam Yohanes bab 6 ayat 54, Yesus berkata demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya, orang yang makan daging anak manusia dan minum darahnya mengikat perjanjian dengan dia. Satu Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Satu lagi ayat dari Lukas bab 23 ayat 42 dan 43. Bunyinya begini. Lalu ia berkata, ia adalah penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kita lihat, meskipun di sini tidak dikatakan bahwa penjahat ini mengikat sebuah perjanjian dengan Yesus, tetapi ucapannya ini kira-kira seperti itu. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia berusaha mengikat sebuah perjanjian dengan Yesus yang disalib itu, yang di sebelah dia. Apa jawaban Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, begini. Rahab, si pelacur itu, selamat bersama kaumnya karena mengikat perjanjian dengan Yosua. Anda dan saya akan selamat menerima kehidupan kekal kalau Anda dan saya mengikat perjanjian dengan Yesus. Penyamun ini hanya dengan sebuah kalimat. Yesus berjanji
ada sebuah perjanjian. Sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus adalah surga, paradiso, surga. Yesus ada di surga dan penyamun ini bersama-sama dengan dia di surga. Kenapa? Mengikat perjanjian dengan Yesus. Bapak Ibu, ketika Anda membaca kitab Yosua itu, saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah pernah membaca kitab itu dan sudah tahu tentang kisah itu. Ada yang sudah pernah baca? Sudah pernah membaca kisah itu dan sudah tahu. Tetapi Anda membacanya begitu saja lewat. Tetapi ketika Anda perlahan-lahan membuka hati, Tuhan akan singkapkan. Pelacur itu, Rahab itu adalah Anda dan saya. Anda dan saya adalah orang berdosa yang seharusnya ditumpas, yang seharusnya mati binasa. Ketika bangsa Israel, ya, yang bagi mereka kota Yeriko adalah maut yang menghampiri mereka. Dan mereka ditentukan untuk binasa. Bapak Ibu, Anda dan saya ditentukan untuk binasa. Anda berdosa atau tidak berdosa, Anda dan saya lahir di dalam dosa. Kenapa? Karena Anda dan saya lahir dari nenek moyang Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi kita seharusnya binasa seperti Rahab. Ketika kita membaca perjanjian lama, mata kita selalu tertuju kepada satu pribadi, Yesus. Yesus. Ketika kita yang seharusnya tidak selamat mati binasa, tetapi karena Anda dan saya mengikatkan diri kepada Yesus, bagaimana caranya? Pertanyaan Anda mungkin, bagaimana kita mengikat diri dengan Yesus? Ketika Anda memberi diri dibaptis, Anda mengikat perjanjian dengan Yesus. Anda ditandai bukan dengan tali benang merah, tetapi Anda sudah ditandai dengan darah anak domba yang tertumpah di kayu salib. Dan tanda yang kedua adalah Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita seharusnya binasa. Tema kita pada malam hari ini, dengan siapa Anda mengikat perjanjian. Kalau Bapak Ibu mengikat perjanjian dengan iblis, kuasa gelap, setan, dukun dan sebagainya, perdukunan, sihir dan sebagainya, itu adalah kuasa gelap. Kuasa gelap adalah iblis dan setan. Ketika Anda mengikat diri dengan yang itu, maka Anda akan binasa. Seorang perempuan Rahab yang hanya mengikatkan perjanjian dengan Yosua, belum mengikat diri dengan Tuhan, hanya mengikat perjanjian dengan Yosua, tetapi mereka selamat. Apalagi Anda dan saya yang mengikat diri dengan Yesua, Yesus dari Nazaret, Yesus Sang Almasih. Anda dan saya akan selamat. Bapak Ibu, mari kita pejamkan mata, angkat tangan kita. Pada malam hari ini, Anda yang mengikatkan diri Anda, yang pernah mengikatkan diri dengan kuasa kegelapan, dengan iblis, dengan setan, dengan perdukunan, dengan sihir, pada malam hari ini juga dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Katakan, ucapkan, keluarkan suara dari mulutmu. Segala ikatan-ikatan yang pernah diikat perjanjian itu, bahkan oleh nenek moyangku,
bahkan oleh generasi-generasi di atasku yang aku tidak tahu. Pada malam hari ini, ikatan perjanjian dengan penguasa kegelapan itu, pada malam hari ini juga aku patahkan, aku batalkan di dalam nama Yesus Kristus. Katakan, aku batalkan perjanjian itu di dalam nama Yesus Kristus. Aku batalkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi ikatan perjanjian. Tidak ada lagi ikatan perjanjian. Semua ikatan itu telah kami patahkan, telah kami hancurkan, telah kami batalkan di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini, angkat tanganmu, katakan, aku mengikat perjanjian dengan Yesus Kristus. Aku mengikat perjanjian dengan Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang hidup. Satu-satunya Allah yang hidup. Penguasa langit dan bumi. Aku mengikatkan diriku dengannya, dan aku percaya aku akan selamat sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seorang Rahab yang mengikat perjanjian dengan Yosua, Engkau selamatkan. Engkau selamatkan beserta seisi rumahnya. Kami percaya kami yang mengikat perjanjian dengan Engkau Tuhan, kami akan selamat. Kami beserta seisi rumah kami akan selamat. Kami beserta seisi rumah kami tidak ada yang binasa. Di dalam nama Yesus Kristus, anak-anak kami akan selamat. Orang tua kami akan selamat. Saudara-saudari kami akan selamat. Anak cucu kami akan selamat. Mereka semua akan selamat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tak terlambat. Perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Nyanyikan dengan sepenuh iman. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus,
Tulus kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Mari kita sembah Dia di dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau datang ke dunia ini untuk membebaskan kami dari kebinasaan. Engkau mengikatkan dirimu dengan kami. Engkau membuat sebuah perjanjian yang baru antara Engkau dan kami. Dan semua orang yang mengikat perjanjian dengan Engkau akan hidup selama-lamanya. Kami akan hidup selama-lamanya. Kami akan hidup selama-lamanya. Meskipun suatu saat nanti tubuh kami akan binasa, tetapi roh kami akan hidup selama-lamanya. Benar. Kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau karena Engkau adalah hidup. Karena Engkau adalah penguasa kehidupan. Ketika kami mengikat perjanjian denganmu, kami masuk dalam kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau satu-satunya yang pantas bagi kami untuk mengikat sebuah perjanjian. Benar. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu ini yang pernah mengikatkan diri dengan kuasa apapun juga pada malam hari ini juga telah Engkau bebaskan, Engkau patahkan, Engkau hancurkan. Telah Engkau lahirkan kembali, Engkau sucikan satu persatu dengan darah-Mu, darah yang tertumpah di kayu salib. Darah Yesus membebaskan mereka dari segala ikatan. Jikalau ada anak-anak mereka yang pernah mengikatkan diri dengan kuasa-kuasa kegelapan, saat ini kami meminta otoritas di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Saat ini dengan kuasa Roh Kudus, biarlah segala ikatan yang mengikat keturunan kami, anak-anak kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami batalkan. Tidak ada ikatan yang boleh mereka buat dengan kuasa kegelapan. Karena mereka lahir dari kami. Mereka adalah anak-anak kami.
Karena kami telah mengikatkan diri dengan Engkau Tuhan, kami adalah milik-Mu dan mereka juga adalah milik-Mu. Benar, Yesus. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bebaskan kami, bebaskan kami dari ikatan apapun juga, bahkan yang tidak kami ketahui. Terima kasih Tuhan. Tandai kami semua dengan darah suci-Mu. Tandai kami satu persatu. Tandai satu persatu Tuhan. Tandai anak-Mu satu persatu yang hadir pada malam hari ini. Dalam kuasa Roh Kudus, Engkau tandai anak-Mu satu persatu dengan darah Yesus di atas dahi mereka. Engkau tandai Tuhan. Engkau tandai itu adalah milik-Mu. Engkau tandai itu adalah kepunyaan-Mu. Tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan-Mu. Tandai mereka satu persatu pada malam hari ini. Tandai mereka satu persatu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Dengan darah suci-Mu Tuhan. Dengan darah suci-Mu Tuhan, jangan Engkau lewatkan satupun anak-anak-Mu pada malam hari ini. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Tuhan. Engkau tandai satu persatu. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Tuhan. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau tandai Tuhan. Engkau tandai Tuhan satu persatu, satu persatu. Dimanapun mereka berada saat ini, mereka telah mengikat perjanjian dengan Engkau. Mereka telah mengikat perjanjian dengan Engkau. Mereka telah mengikat perjanjian dengan Engkau Tuhan. Dan perjanjian itu tak terbatalkan. Perjanjian itu tak terbatalkan Tuhan. Engkau juga meteraikan mereka satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Meteraikan mereka, meterai itu tetap selama-lamanya. Tanda perjanjian kami dengan Engkau. Malaikat maut tidak dapat menyentuh kami. Malaikat maut tidak dapat masuk ke dalam rumah kami. Mereka tidak berkuasa atas kami. Hanya Engkau yang berkuasa memanggil kami kembali kepadamu. Malaikat maut tidak berkuasa atas kami. Pada malam hari ini tandai setiap rumah kami Tuhan dengan darah suci-Mu. Tandai dengan darah suci-Mu. Tandai setiap rumah kami, tandai Tuhan. Dimanapun juga anak-anak-Mu ini berada, tandai rumah mereka. Siapapun yang masuk dan keluar dari rumah mereka akan mengalami keselamatan. Mereka akan tetap selamat. Malaikat maut tidak dapat menyentuh mereka. Di dalam nama Yesus, malaikat maut tidak dapat menyentuh mereka. Karena mereka terikat perjanjian kehidupan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sampai kepada penghujung bulan Juni ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami alami. Banyak sukacita, tetapi tidak sedikit juga duka cita. Baik suka maupun duka, asalkan Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Di dalam lembah kekelaman kami tidak takut bahaya karena Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjalanan sepanjang bulan Juni ini.
Secara khusus aku berdoa buat papaku yang telah Engkau panggil di bulan ini untuk kembali menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya, aku percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan yang terbaik baginya. Engkau yang bersabda, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang mungkin pada bulan ini masih banyak pergumulan. Percayalah, pergumulan demi pergumulan itu akan menghantar engkau semakin dekat kepada Tuhan. Pergumulan itu jangan membuat engkau lari daripada Tuhan, tetapi larilah kepada Tuhan. Pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu hanya akan membawa engkau lebih dekat lagi kepadanya. Jangan lari daripadanya. Ketika engkau lari daripadanya, engkau tidak akan lulus ujian. Larilah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya atas segala ujian cobaan. Anda dan saya mengalami banyak cobaan. Terima kasih Tuhan atas ujian, pencobaan dan pergumulan yang boleh kami alami. Karena di saat itu Engkau begitu dekat dengan kami. Di saat kami terpuruk, justru di saat itu Engkau menggendong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sepanjang bulan Juni ini. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami terima meskipun tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Kami tetap mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini. Berkati setiap keluarga mereka. Keluarga yang diambang perpecahan dan perceraian Tuhan. Pada malam hari ini kami mau perintahkan dengan otoritas nama-Mu yang kudus. Engkau roh perpecahan enyah dari keluarga kami di dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh perpecahan, kami memanggil Engkau dengan nama-Mu. Engkau roh perpecahan enyah dari keluarga kami di dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh pemberontakan yang menguasai anak-anak kami. Kami memanggil nama-Mu, Engkau roh pemberontakan. Kami perintahkan Engkau, lepaskan tangan-Mu dari anak-anak kami di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus menjamah anak-anak kami, menjamah hatinya, menjamah pikirannya, menjamah hati pikirannya, membawa mereka pulang. Membawa mereka pulang Tuhan. Bagi suami yang meninggalkan istri, atau bagi istri yang meninggalkan suami, biarlah saat ini kuasa Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka, membuka mata mereka, agar melihat kebenaran di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Bawa mereka pulang Tuhan. Bawa mereka pulang Tuhan. Segala rantai-rantai ikatan kuasa kegelapan yang mengikat mereka, kami patahkan saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang berteriak minta tolong.
Karena persoalan ekonomi mereka Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Buka jalan Tuhan. Nyatakan mukjizat-Mu. Biarlah kami boleh melihat mukjizat-Mu terjadi dalam keluarga kami, dalam ekonomi kami. Mukjizat-Mu terjadi. Mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Bagi orang yang berteriak kepadamu minta tolong, mukjizat-Mu terjadi. Hamba-Mu ini juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau di dalam komunitas ini. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara mereka, teguhkan mereka, berdirilah teguh. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Sekali Tuhan memanggil Engkau, Engkau akan berjalan terus di dalam pelayanan ini. Sekali Petrus menanggalkan jalannya, selamanya dia menjadi penjala manusia. Engkau berkati mereka Tuhan yang melayani Engkau, yang memberikan waktu mereka siang dan malam, yang memberikan waktu setiap hari untuk melayani Engkau di dalam komunitas ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi mereka. Engkau berikan ke dalam hati mereka kerendahan hati. Singkirkan dari roh kesombongan. Singkirkan, enyahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah apapun juga yang mereka lakukan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Hanya demi kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan yang telah mensupport pelayanan ini. Lewat sumbangan-sumbangan, persembahan-persembahan, Engkau berkati mereka Tuhan. Mereka yang tidak disebut namanya, Engkau berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka berikan di tempat tersembunyi Tuhan, Engkau gantikan. Engkau gantikan dengan berkat rohani, juga dengan berkat jasmani yang berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau membukakan mata kami, membukakan hati kami. Dengan siapa kami telah mengikat perjanjian. Kami telah mengikat perjanjian dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya tidak ada kuasa atau roh apapun juga yang dapat membatalkan perjanjian kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah perjanjian kami dengan Engkau, Engkau dengan kami menjadi kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam hati Anda dan saya, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.